Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam insyaallah kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Taraweh rahimakumullah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita masih diberikan usia yang panjang. Banyak orang yang tidur, ketika tidur wafat tidak bisa bangun lagi. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas, dan kita semua berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berada di penghujung bulan Ramadan. Tadi Pak Heri MC menyampaikan bahwa ada kemungkinan ini adalah malam terakhir bulan Ramadan, karena ini adalah malam ke-29 atau malam 30 kepada sahabat-sahabat kita yang berpuasa lebih awal. Insya Allah kita semua akan merayakan hari Idul Fitri bersama pada hari Rabu, walaupun kita masih menunggu sidang isbat yang insya Allah akan dilakukan besok ba'da maghrib sampai isya. Salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, dengan banyak-banyak bersolawat, mengingat nama beliau, mempelajari sejarahnya dan kemudian menjalankan sunnahnya. Semoga insya Allah kita ada tandanya pada saat nanti di yaumil akhir kita masuk ke dalam golongan umat pengikut beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini panitia meminta kami untuk menyampaikan kultum taraweh terakhir. Insya Allah kita mengambil tema What next after Ramadan? Lalu apa setelah Ramadan? Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita umat Islam di Indonesia ini hidup dalam suasana yang sangat meriah ketika bulan Ramadan. Kita betul-betul merasakan barokah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan masjid-masjid ramai. Jadi bukan hanya kita berpuasa, hampir sepertinya kalau kita melihat kawan-kawan sahabat kita, keluarga kita, banyak di antara mereka yang berpuasa walaupun mungkin tidak sholat lima waktu. Misalnya kadang-kadang mungkin di antara teman-teman ada yang melakukan iftar bersama di kantor begitu. Kadang-kadang kita melihat ada saja kawan-kawan kita mereka berpuasa, tapi waktu dari maghrib sampai isya ngobrol aja asik di situ ya sama teman-temannya, tidak melakukan sholat maghrib, tapi mereka berpuasa. Alhamdulillah, ini setidaknya salah satu rukun Islam yang masih banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kemudian masjid-masjid kita alhamdulillah juga ramai dengan sholat taraweh. Kemudian panitia menyelenggarakan iftar bersama, dan bahkan beberapa masjid melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir. Seperti masjid kita ini alhamdulillah kita menyelenggarakan i'tikaf di 10 malam terakhir dengan menghidupkan malam-malam banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan qiyamul lail, muhasabah, banyak tilawah Al-Quran, dan alhamdulillah kita juga disediakan sahur bersama di masjid. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan kita di Indonesia. Pemerintah juga mengatur kalau waktu kerja biasanya di bulan Ramadan waktunya maju kan ya, pulangnya lebih cepat, biasanya begitu. Biasanya kita pulang jam 5, Ramadan pulang jam 4, walaupun kalau di Jakarta saya lihat macetnya lebih parah kalau bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang semua pulangnya bareng-bareng, jadinya waktunya ramai di jalan. Ya Masya Allah, ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin iftar di jalan ya, sambil nyetir atau di angkutan umum.
Namun ini adalah barokah Ramadan. Orang berinfak juga Masya Allah luar biasa. Di masjid kita ini alhamdulillah, menurut catatan panitia sampai malam ini kita mendapatkan donasi untuk iftar dan sahur itu lebih kurang di angka 120 juta rupiah. Yang alhamdulillah kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjamu para jamaah, baik yang melakukan iftar di masjid maupun 10 hari terakhir dengan sahur bersama. Alhamdulillah. Nah, sayangnya Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dalam hitungan kurang dari 24 jam, Ramadan ini sebentar lagi pergi meninggalkan kita. Padahal kita tahu bahwa tamu agung ini membawa banyak sekali kebaikan untuk kita semua. Di dalam beberapa hadisnya Rasulullah menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di hadis yang lain, "Man qama Ramadhana." Jadi siapa yang siam berpuasa, siapa yang melakukan sholat qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan akan balasan dari Allah SWT, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosanya yang telah lalu. Para ulama membagi bulan Ramadan menjadi 3 bagian. 10 hari pertama dikatakan adalah barokah Allah SWT turun kepada kita semua. Lalu 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan Allah SWT diberikan kepada kita sekalian. Dan yang terakhir, 10 malam terakhir, itqum minan nar. Kita berdoa semoga insya Allah kita sekalian ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ketiga-tiganya. Kita mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita diharamkan untuk mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, langsung kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaannya terus habis Ramadan bagaimana? Apa taraweh itu akan hilang nanti? Kita tidak lagi melakukan taraweh di masjid, tidak ada i'tikaf. Namun hadirin rahimakumullah, saya ingin sharing sedikit. Ada satu riwayat yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Jadi riwayat ini diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada sepasang suami istri yang mereka itu berada dalam kemiskinan, semuanya serba kekurangan. Nah, setelah menjalani kehidupan mereka, suatu ketika istrinya nanya kepada suaminya, "Pak, bukankah Nabi Musa itu bisa berbicara kepada Allah?" Kita tahu Musa adalah kalau bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya mengatakan, "Iya, saya dengar Musa bisa bicara dengan Allah." Kalau begitu, kata istrinya, kenapa kita tidak ketemu dengan Nabi Musa? Kita minta dia berbicara, mohon, berdoa kepada Allah supaya kita ini diberikan kekayaan. Maka kemudian suami istri ini bersepakat, besoknya mereka datang menemui Nabi Musa. Mereka menceritakan perihal kemiskinan yang telah mereka alami dan memohon supaya didoakan. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, memohon supaya mereka ini diberikan kekayaan. Kemudian mereka pulang, Musa pun berdoa, dan kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Musa. Lalu dipanggillah kedua sepasang suami istri ini, disampaikan kepada mereka, "Aku sudah berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doaku, kalian berdua akan diberikan kekayaan yang berlimpah ruah, tapi waktunya cuma setahun. Setelah itu hilang kekayaan itu. Jadi kalian silahkan dipakai sebaik-baiknya setahun itu," kira-kira seperti itu. Lalu kemudian Masya Allah, setelah itu harta datang dari tempat yang tidak disangka-sangka oleh kedua pasangan suami istri ini. Mereka menjadi kaya raya, punya banyak sekali harta kekayaan. Kemudian istrinya menyampaikan, "Wah suamiku, kita punya banyak sekali harta sekarang ini. Bagaimana kalau kita bagi-bagi sama orang? Karena ini datang terus ini hartanya ini." Lalu kemudian suaminya menyetujui dan kemudian mereka mulai
membagi harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, yatim piatu. Bahkan mereka membuat sebuah rumah yang pintunya ada 7, masing-masing pintunya digunakan untuk melayani para kaum fakir miskin yang meminta derma kepada mereka, termasuk para musafir. Lalu hari berganti hari, minggu berganti minggu, mereka terus memberikan bagian dari rezekinya ini kepada semua orang, sampai tahun berganti tahun, terus menerus datang terus hartanya itu. Jadi tidak jadi miskin. Lalu kemudian Musa bertanya kepada Allah, bukankah janjinya cuma setahun? Lalu Musa menyampaikan, ya Allah, bukankah janji engkau memberikan kekayaan kepada pasangan ini hanya untuk masa 1 tahun? Lalu Allah menyampaikan kepada Musa, hai Musa, bagaimana mungkin aku akan menutup 1 pintu rezekiku kepadanya, sementara dia membuka 7 pintu rezeki yang dia bagi-bagikan kepada orang lain. Aku malu kalau aku menutup pintu rezeki itu kepada hambaku yang membagi-bagi rezeki itu kepada orang lain. Maka hadirin rahimakumullah, mungkin ini bisa menjadi sedikit inspirasi bagi kita sekalian. Ramadan mungkin akan berlalu. Malam Lailatul Qadar yang mulianya lebih dari 1000 bulan itu akan berlalu. Tetapi barokah Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan terus ada kalau kita sungguh-sungguh dalam mencarinya. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan janganlah kita menjadi hamba Ramadan atau Ramadhani, tapi jadilah hamba Rabbani. Jadilah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang hanya banyak ibadahnya ketika bulan Ramadan, tetapi karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di luar bulan Ramadan pun kita akan terus berusaha bersungguh-sungguh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin jumlahnya berbeda. Kalau di bulan Ramadan memang Masya Allah ya, kita diberikan kemudahan. Taraweh kalau rame-rame seperti ini kan enak ya. Ada imam yang bacaannya enak kita dengar. Kalau kita sendiri boleh jadi karena hafalan kita cuman kulhu, bosen juga ya. Kalau bacanya rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbinas. Yang berikutnya rakaat berikutnya itu lagi bacaannya, bosen juga kita. Maka alhamdulillah karena kita rame-rame, kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Tetapi kita bisa memilih di luar bulan Ramadan apa-apa ibadah yang mau kita laksanakan secara rutin. Boleh jadi itu qiyamul lail bisa kita lakukan sebelum kita tidur, kita bisa melakukan 2 rakaat, lalu kemudian witir 1 atau 3 rakaat. Kalau kita terbiasa, alhamdulillah sekarang ini terbiasa bangun sahur, kita bisa ya tetap mungkin kalau sekarang bangun 3:30, ya bisalah bangunnya kita jam 4 misalnya. Kita bisa beberapa menit sebelum subuh melakukan sholat dan berdoa kepada Allah SWT. Puasa Ramadan memang sudah tidak ada karena kita sudah di luar Ramadan. Tetapi ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Ada puasa Senin, Kemis, ada puasa misalnya di bulan Zulhijjah, dan banyak puasa-puasa sunnah lainnya. Lalu kemudian infak sodakoh. Di masjid kita ini Masya Allah, kita semua bersyukur kita diberikan oleh Allah SWT masjid yang baik, indah, nyaman. Ini semua hadir akibat dari para orang-orang yang berwakaf, memberikan hartanya untuk membangun masjid ini, dan juga untuk pengelolaannya. Karena mengelola masjid ini alhamdulillah, untuk AC saja kita butuh listrik yang banyak. Menurut catatan DKM kita mengeluarkan bisa 7-10 juta sebulan untuk supaya kita nyaman berada di masjid kita ini. Para pewakaf memberikan wakaf berupa karpet yang empuk, alhamdulillah kalau kita sujud enak rasanya. Nah, ini semua infak ini jangan berhenti hanya di bulan Ramadan, karena setelahnya insya Allah untuk memakmurkan masjid ini kita terus membutuhkan infak sodakoh dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Lalu banyak hal-hal yang lain yang kita lakukan, misalnya seperti tilawah Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang selama bulan Ramadan ini alhamdulillah tilawahnya mungkin sekali hatam, 2 kali hatam, bahkan 3 kali hatam. Saya beberapa waktu yang lalu pernah menghadiri sebuah kegiatan sehari pertama Al-Quran. Itu masih di
hari tanggal 20-an Ramadan, ketika ditanyakan oleh panitia siapa di antara kita yang paling banyak khatam Al-Qur'annya, Masya Allah ada seorang ibu-ibu yang angkat tangan, dia sudah khatam 8 kali khatam di tanggal 20 Ramadan. Itu Masya Allah, itu berarti dia sehari ya kurang lebih 10 juz bacaannya, Masya Allah. Nah, kita mungkin ya semampu kita. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada amal yang istiqomah, terus menerus, walaupun sedikit jumlahnya. Yang penting dia terus menerus, terus menerus. Kita ingat sahabat Bilal bin Rabah, Rasulullah menyampaikan beliau mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah membiasakan sholat sunat wudhu. Setiap kali wudhu beliau mendawamkan untuk melakukan sholat sunat. Lalu kemudian ada sahabat yang lain yang 3 kali disebut oleh Rasul adalah penghuni surga, karena beliau setiap kali mau tidur memaafkan orang-orang yang mungkin zalim padanya pada hari itu. Hal-hal yang ringan bisa kita lakukan insya Allah dalam rangka kita senantiasa mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu menjaga frekuensi kedekatan kita kepada Allah, insya Allah kita akan terus mendapatkan barokah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua menggapai husnul khotimah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menyampaikan jazakumullah khairan kepada para petugas di masjid kita. Ada 3 imam kita, ada Ustadz Nakib yang masih hadir, Ustadz Suar dan Ustadz Pandri yang tahun ini mudik ke Lombok. Lalu kemudian ada Bilal kita, Mas Irfan, Mas Muammar. Lalu para panitia, tadi saya mau menyebut Mas Agung yang Masya Allah selalu dengan camcordernya membuat rekaman dari kultum kita, sehingga insya Allah bisa muncul di MAQ TV, bisa kita lihat di mana saja karena dia sudah ada recordnya di dalam YouTube. Lalu kemudian semua panitia, Pak Heriadi Halik dan jajaran panitia yang Masya Allah sudah menservis melayani kita sekalian di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga kepada semua donatur, Bapak dan Ibu semua yang berpartisipasi untuk menyemarakkan kegiatan Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kemudahan. Insya Allah kita memasuki Idul Fitri dengan membayar zakat fitrah, kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir, tanpa noda, tanpa dosa, yang insya Allah semoga bisa kita pertahankan sampai Allah memanjangkan umur kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.